Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Ibunda dari Malika. Tentu saja semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami oleh Malika dan juga ibu tercinta. Di pagi-pagi ambiar ini dia Ibu Oni. Malika yang beberapa waktu lalu sempat menjadi korban penculikan, tapi alhamdulillah sudah diketemukan di tanggal 1 Januari 2023, betul ya Bu ya? Tanggal 2, mohon maaf tanggal 2. Ibu Oni, kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ibu Oni datang ke pagi-pagi ambiar. Silakan Ibu Oni, boleh duduk sayang. Kita mau ngobrol-ngobrol supaya Ibu mau minum apa? Enggak, kita ditinggal kasih minuman nanti di belakang aja. Supaya pastinya buat orang tua di rumah juga lebih berhati-hati lagi dan betul, waspada. lebih waspada, apalagi kalau punya anak kecil ya. Ibu Oni boleh diceritakan ya kronologi seperti apa sampai akhirnya Ibu Oni dan keluarga menyadari bahwa Malika akhirnya diculik. Awalnya di pagi hari saya bangun jam 4:30 untuk menyiapkan sarapan. Setelah saya menyiapkan sarapan, saya berangkat kerja jam 6 pagi. Nah, Malika saya pegang pantatnya, kan biasa dia suka ngompol. Nah, ternyata dia nggak ngompol. Dia bangun, bergegas mandi. Nah, setelah itu mencegah saya, Bu, salim. Salim kepada saya, terus cium pipi kanan. Bu, dia berpesan sama saya, Bu, kalau kerja hati-hati, di sana baik-baik ya. Terus saya bilang, iya, Neng jangan nakal, nurut sama ayah. Kalau main jangan jauh-jauh, ya. Bantuin ayahnya. Siap, Bos. Dia bilang gitu. Iya. Malika umur berapa, mohon maaf? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Kalau Ibu Oni pekerjaan? Saya bekerja asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Bapaknya? Bapak dagang ikan hias di bursa ikan. Ikan hias ya. Oke, akhirnya pamitan dengan Malika, lalu? Nah, lalu saya berangkat ke kerjaan sampai dia nganter saya sampai lobang kalau kita mau nyebrang dari rel. Oke. Gitu. Nah, setelah itu saya sudah beraktivitas di kerjaan, dia kembali ke dagangan, membantu bapaknya. Nah, datanglah si pelaku dari arah Kemayoran. Itu sudah menjelang jam 10 pagi. Dia datang. Ibu kenal sama pelakunya? Kenal ya, cuman sebatas kenal biasa saja, gitu, tidak tetangga dekat. kah atau teman kerja? Orang lewat, dia itu nggak tahu. Nyapa ibu gitu? Ya, karena dia itu sering ngopi di kedai kopi saya. Jadi kayak salah satu pelanggan juga ngopi. Sesering apa ketemu sama pelaku Ibu? Maksudnya pelaku datang ke warung kopi Ibu misalnya? Kalau lewat setiap hari dia lewat. Pasti. Iya. Tapi kalau dia ngopi setelah dia nimbang barang itu 2 atau 3 hari pasti mampir untuk beli kopi. Oke. Akhirnya dia datang, kemudian? Datang ke tempat kios, adanya kan si kakak. Dia menanyakan kepada si kakak, Kak punya teh manis tidak? Kakak itu siapa maksudnya? Anak saya yang nomor 2. Oke. Dia yang menjaga kios kedai kopi. Nah, si kakak ngomong nggak punya teh manis, jangankan teh gula aja nggak punya, kopi mau, tapi dengan nada ketus. Nah, terus si pelaku bilang, ya udah bikinin, nah sekalian sama bapak. Terus bikinin juga tuh adiknya susu 2, dibuatlah sama si kakak. Setelah membuat itu semua, si pelaku nanya lagi, Kak punya nasi nggak? Nasi, boro-boro nasi, beras aja nggak punya, kata si kakak. Yaudah Kak, beli sono beras. Nah, mengeluarkan uang lah 50.000 untuk membeli beras. Setelah dikasih uangnya, si kakak ke warung melewati lubang yang tadi saya lewat itu. Bawa lagi, udah beli berasnya, bawa lagi ke kios untuk dimasak. Nah, setelah dimasak, ngomong, Kak, nanti saya mau beli ayam chicken dulu. Kita kan mau makan rame-rame di sini. Oh, kata si pelaku. Iya. Oke. Nah, ini di sini orangnya ada berapa? Terus dihitung lah sama dia. Aku mau ke bapak dulu ya Kak, katanya gitu. Setelah itu dia ke bapak. Pak, bungkusin ikan dong.
beli ikan sepat 10.000, ikan lele 5.000. Oh iya Pak, titip tas ya, sama ikannya nanti sore saya ambil. Saya nih mau beli ayam chicken dulu. Katanya gitu. Lihatlah si Malika lagi main di bawah dekat setelah dia majang-majang ikan di meja, dicolek. Dek, mau ikut nggak beli ayam chicken? Akhirnya diajak lah Malika. Nah, tapi sebelum dia berbalik untuk arah mau beli ayam chicken, si Malika tuh lari duluan untuk ngumpet sembunyi, sembunyi di akuarium yang Artinya ditutup. dia nggak mau untuk diajak ya pada Enggak. awalnya? Emang dia mau ikut, cuman kan kalau memang si Malika kelihatan bapaknya atau kakaknya itu tidak boleh. Gitu. Jadi dia mau tapi ngumpet dulu supaya nggak kelihatan kakak sama ayahnya. Lalu akhirnya berhasil keluar dengan pelaku. Iya. Tapi si kakak sempat lihat, karena si kakak kan ngambil jemuran, sempat memerhatikan, lihat, terus memberitahu kepada ayahnya, ayah itu si Malika ikut Om Yudi. Terus ayahnya menoleh karena si Malika udah nggak ada, udah masuk ke lubang. Ayahnya bilang nggak apa-apa deh, kan beli ayam chicken, ntar juga pulang. Gitu. Jadi taunya beli ayam untuk makan bersama-sama nanti ketika dia pulang ya. Tapi ini kan 28 hari ya hilangnya Malika. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan kurang lebih. Ibu beserta bapak sama suami sudah mulai merasa ada kejanggalan. Apakah kan namanya orang tua ya, berapa jam anak hilang pasti udah langsung dicari. Apalagi Malika umurnya masih 6 tahun ya. Ibu merasa janggal, merasa mulai oke, ini harus dicari, butuh bantuan. Itu kapan? Di jam 3 sore saya pulang kerja di hari yang sama. Jam 3 sore saya pulang, saya jemur anduk, saya menanyakan keadaan Malika. Ayah, Malika kemana? Kok nggak kelihatan? Nih anak yang 2 lagi tidur. Saya bilang gitu. Ikut si Yudi beli ayam chicken ke seberang. Terus saya bilang, kok ikut Yudi? Kenapa nggak dicari? Coba cari. Udah Bu, aku udah nyari ke seberang, ke tempat temennya main. Terus aku juga nyari di pinggiran rel, nggak ada. Terus bagaimana? Ya udah deh, nanti kita cari bareng. Saya ngomong gitu. Tapi saya izin dulu balik ke kerjaan. Setelah itu saya mari kita nyari bareng-bareng. Berarti jam 3 sore sudah mulai merasa ada kejanggalan kok. Lama sekali perginya ya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah. Ini momen ketika Ibu Oni dan juga keluarga ikhtiar berusaha untuk mencari Malika yang hilang. Oni kan Ibu Oni beserta suami mengenal sang pelaku yang memang sering datang, sering bertemu hampir setiap hari. Tapi Ibu nggak tahu tempat tinggalnya di mana? Tidak. Karena saya tidak pernah bertanya dan dia juga tidak pernah cerita. Dia bilang, namanya pengunjung kan mau minum kopi. Dia bilang dia menitipkan tas ya. Apa isi tasnya? Isi tasnya sewaktu dibuka sama anak saya, itu ada cukuran jenggot, ada Rexona, ada sabun, terus ada sikat, terus ada tang, terus ada cutter. Itu peralatan pemulung. Memang dia pekerjaannya sebagai pemulung ya. Tapi maaf, sebelumnya Malika kalau ketemu sama Om Yudi itu suka ngobrol nggak? Atau ada komunikasi yang pernah dilakukan gitu sebelumnya? Udah kenal gitu? Kagak, dia sering ngobrol sih enggak yang saya lihat. Tapi dia itu suka diajak jajan. Suka dikasih jajan Iya. Jadi mungkin Malika juga udah terbiasa Udah ya? biasa, udah mengenal gitu ya. Kemudian lapor ke polisi di hari keberapa Bu? Di hari Rabu, Kamis, hari Jumat tanggal 9 saya Baru lapor lapor polisi. Hari ketiga berarti ya? Ya. Berarti sebelum kok nggak langsung dilaporin tuh kenapa Bu? Di hari Karena itu. saya muter dari Masih nyari-nyari dulu. Enggak, dari hari pertama kehilangan, terus hari keduanya saya lapor RT RW. Nah, di lapor RT RW itu maksud saya untuk langsung lapor ke Polisi. Pospol. Berhubung ada telepon dari Gojek, katanya pernah melihat Malika di Duri Kosambi. Saya bingung. Saya mau laporan apa mau ngejar Kosambi. gitu. Ya, Nanti tapi kalau alangkah lebih baik, ini juga buat ibu-ibu di rumah yang mempunyai anak, kalau misalkan ada kejadian seperti ini langsung aja lapor kepada pihak yang berwajib. Iya, iya. Akhirnya ke Kosambi sempat cari, nggak ketemu juga? nyari Oke. ada,
cuman bukan Malika. Cuman kemiripan doang. Oh, diduga Malika mirip ternyata. Bercanda juga itu orang. Sampai akhirnya lumayan ya, ini 28 hari loh prosesnya sampai akhirnya ditemukan. Lalu kemudian gimana sampai akhirnya bisa Proses menemukan hingga menemukan Malika Malika. kembali di tanggal 2 Januari 2023? Pas waktu itu saya jam 9:30 dari kru orang itu datang ke tempat kios saya untuk live. Kru TV ya? Iya. Oke. Untuk live. Setelah saya live, terus setengah jam kemudian itunya HP-nya dicabut, saya dikasih tahu, syukur alhamdulillah ibu, bersyukur ibu kepada Allah. Sujud syukur ibu kepada Allah. Apaan sih om, gak ngerti, jangan bercanda deh. Saya ini lagi bingung, anak saya bagaimana? Soalnya anak saya kan dikabarkan dibawanya sama residivis. Saya bilang itu. Om jangan mancing-mancing, saya takut anak saya diapa-apain. Bener bu, saya yakin bu, karena saya udah ada lihat ininya bu. Fotonya. Nggak mau, om bohong. Ntar saya tonjok nih om ya kalau Yang bohong bohongin itu siapa? saya. Itu seorang TV? ya Yang kru itu. TV itu Akhirnya ditemukan di mana Malika? di pasar Cipadu Pasar Cipadung dengan siapa? Dengan pelaku? dengan pelaku. Pelaku sedang membawa gerobak, si Malika di dalam gerobak. Oh, oke. Jarak antara rumah ibu sama pasar Cipadu itu itu. Jauh jauh sekali. Oke. Itu daerah Banten. Nah itu yang menemukan siapa Bu? Kalau pihak kepolisian, Polisi. Pihak Kapolri. kepolisian. Dan memang kabarnya juga pelaku merupakan residivis seperti yang Iya. Ibu Oni sampaikan untuk kasus pencabulan anak ya. Iya, benar. Dan memang baru keluar dari penjara di tahun 2021. Iya. Ketika ditemukan oleh pihak kepolisian, kondisi Malika yang Ibu tahu seperti apa? Pertama saya datang dari kios ke rumah sakit, itu saya lihat mukanya bang pucat, badannya agak lemas, gitu. Itu yang saya tahu. Ibu tanyain ngapain aja nak selama beberapa hari sama pelaku? Sempat saya tanya pas sudah kelar, dia udah bersih, habis mandi, habis saya sisirin, Neng nggak kangen sama ibu? Ya kangen lah. Terus kok Neng nggak nyari? Orang aku jalan-jalan, dia bilang gitu. Di sana naik ayunan, ada ayunan. Tapi Om Yudinya marah-marah mulu bu, aku takut, katanya gitu. Aku minta pulang nggak pernah boleh, katanya. Kok gitu? Iya kan aku udah jadi anaknya. Padahal kan yang lahirin ibu. Aku nggak mau ikut Om Yudi lagi, Om Yudi galak. Oh, jadi ada doktrin-doktrin dari Yudi yang mengatakan bahwa Malika itu anaknya sampai dia mempercayai itu gitu ya. Iya. Tapi ketika ditemukan ada pengakuan nggak dari Malika? Apa perbuatan yang dilakukan oleh Yudi kepada Malika? Ada. Apa? Neng kalau nangis, kalau minta pulang bagaimana? Om, aku kangen sama ibu, pulang yuk, kita pulang. Berisik lu, ntar gue gebuk lu, kata si pengaku, si pelaku. Tapi ada kekerasan fisik? Ada, Diapain? dipukul. Bagian Pukul apanya? apanya ibu? Pertama dia mukul paha kanan, Malika bilang 2 kali. Nah, kedua kali dia pukul dari daerah pinggang, 2 kali juga memakai kayu. Pakai kayu? Iya. Oke. Nah, terus 2 kali juga dia pernah ditabok pakai tangan di bagian bibir. Oke. Ada lebam-lebam pas ditemukan? Lebam pas di atas bibir. Oke. Maaf Ibu, sempat ada visum nggak dari rumah sakit? Ada. Hasil visumnya? Hasil visumnya dari pihak rumah sakit dan pihak kepolisian belum memberitahu saya karena itu masih diselidiki. Jadi belum ada hasilnya. Jadi sampai Tapi sekarang masih ketika- belum ya? Masih Belum. belum ada. Oke. Tapi ketika ibu sama si adik sendiri pernah curhat-curhatan tentang mohon maaf kayak pelecehan seksual. Iya. Malika sendiri belum bisa ditanyain itu Kak, karena kalau ketemu orang banyak dia selalu takut ngumpet. Akhirnya ada trauma Trauma sendiri ya. ya. Sekarang Malika di rumah? Ya di rumah sakit masih. Masih di rumah sakit? Iya, masih tahap pemulihan. Oke. Perubahan sikap, sifat dari Malika sendiri yang Ada Ibu nggak, Ibu? temukan setelah... Banyak berubahnya. Salah satunya Hawa takut dan jadi pendiam. dia itu takut ketemu orang, Iya. terus akhirnya jadi diam. Iya. Diamnya itu ibu nggak dari hati ke hati, kenapa kamu nak diam, sudah ada mama biar bisa lebih tenang gitu. Kalau sama saya di dalam kamar itu selalu riang. Main kecicilan ke sono kemari. Tetapi begitu ada orang perawat atau siapa tuh Orang asing lah yang langsung dianggap dia diem. belum kenal gitu ya. Langsung diem posisinya. Ya, tapi tentu saja ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bukan hanya untuk Ibu Oni, tapi juga untuk Sobat Ambiar di rumah, tentu saja untuk lebih waspada
kepada siapapun ya, termasuk memberikan tentu saja pengertian kepada anak-anak, jangan mudah percaya kepada orang yang baru saja dikenal atau bahkan tidak dikenal sama sekali. Dan semoga ini menjadi kejadian terakhir yang menimpa keluarga di tanah air. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Obrolan.